Oke, baik semuanya. Sini saya, Akbar Rizky Maulana, mahasiswa program studi Teknik Pertanian Universitas Syahkuala, akan menjelaskan mengenai cara menghitung curah hujan periode tahunan dengan menggunakan metode Gumbel dan metode normal. Berikut adalah data-data yang saya miliki. Oke, baik semuanya. Setelah itu, langkah pertama adalah kita membuat file baru dan membuat bagian-bagian sebagai berikut, yaitu ada tahun, XI atau nilai maksimal dari data sebelumnya, X adalah nilai rata-rata, terus ada XI dikurangi X, lalu ada XI dikurangi X pangkat 2, ada XI dikurangi X pangkat 3, dan XI dikurangi X pangkat 4. Cara mencari nilai X adalah dengan menggunakan rumus rata-rata atau average dari nilai X1, lalu dari nilai total X1. Adapun rumus dari mencari nilai X adalah sama dengan average dari nilai berikut. Sama dengan didapatlah nilai berikut. Adapun untuk mencari nilai XI dikurangi X adalah sama dengan nilai XI dikurangi X. Berikut adalah hasilnya. Begitupun dengan XI dikurangi X pangkat 2. Kita pangkatkan nilai XI dikurangi X ini. Sama dengan ini adalah hasilnya. Sama halnya dengan nilai XI dikurangi X pangkat 3. Kita pangkatkan 3 nilai berikut. Dan ini adalah hasilnya. Tarik ke bawah. Berikut pun dengan nilai XI dikurangi X pangkat 4. Langkah selanjutnya adalah dengan kita membuat jumlah dari nilai XI dikurangi X pangkat 2, XI dikurangi X pangkat 3, dan XI dikurangi X pangkat 4. Sama dengan sum dari nilai total XI dikurangi X pangkat 2. Didapatlah nilai berikut. Sama halnya dengan ini. Begitupun ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat S untuk mencari standar deviasi, CV untuk koefisien variasi, CK untuk koefisien ketajaman, dan CS untuk koefisien kemiringan. Adapun rumus mencari standar deviasi atau S adalah jumlah dari XI dikurangi X pangkat 2 per N min 1. N di sini adalah 30 tahun, karena kita menggunakan data sebanyak 30 tahun. Berarti sama dengan SQRT jumlah X1
dikurangi X pangkat 2, yang ini, per N-1, N-nya 30 dikurangi 1, itu 29. Ini adalah hasilnya. Adapun untuk mencari nilai CV adalah standar deviasi atau S dibagi dengan rata-rata. Sama dengan standar deviasi per rata-rata. Ini adalah hasilnya. Untuk CK sendiri adalah yaitu dengan N pangkat 2 dikali jumlah XI1 dikurangi X pangkat 4 dibagi N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali standar deviasi pangkat 4. Berikut adalah caranya. Dan ini adalah hasilnya. Adapun rumus untuk mencari CS adalah N dikali sigma dari XI dikurangi X pangkat 3 dibagi sigma N-1 dikali sigma N-2 dikali standar deviasi pangkat 3. Berarti sama dengan N di sini 30 dikali sigma XI dikurangi X pangkat 3. Yang ini per 29 dikali 28 dikali standar deviasi pangkat 3. Dan ini adalah hasilnya. Lalu, pada setiap metode mempunyai syaratnya masing-masing. Pada kesempatan ini saya menggunakan metode gambar dan metode normal dalam menghitung ujian rencana periode tahunan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel baru, yaitu tabel ujian rencana periode tahun dengan metode tabel. Kita buat di sini tahun, YN, SN, YT, K, S, X, XT per MM. Adapun tahun yang kita gunakan adalah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Untuk YN sendiri itu tergantung dari berapa banyak data yang kita gunakan. Dan untuk SN sama halnya dengan YN, itu sama dengan 30, karena kita menggunakan 30 tahun. Untuk YN dapat kita lihat pada tabel reducement YN, kita pakai yang N-nya 30, yaitu 0,5326. 0,5326. Untuk SN, kita dapat lihat pada tabel reduce standard deviation dengan N yang 30, yaitu 1,1124. Untuk YT itu tergantung tahun yang kita buat. Ada dari 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Yang dapat kita lihat pada tabel nilai variabel reduksi gambar. Di mana untuk 2 tahun kita pakai yang
0,366. Untuk yang 5 tahun kita pakai 1,510. Untuk yang 10 tahun kita pakai 2,250. Untuk yang 50 tahun kita pakai 3,900. Untuk yang 100 tahun kita pakai yang 4,600. Nah, nilai K pada metode Gumbel itu sama dengan YT dikurangi YN per SN. Berarti sama dengan YT dikurangi YN per SN. Ikut adalah hasilnya. Untuk nilai S, kita masukkan nilai S yang sudah ada sebelumnya, yaitu nilai S standar deviasi ini. Sama halnya dengan nilai X. Seperti yang ini. Untuk mencari nilai XT per mm itu sama dengan nilai X ditambah dengan nilai K dikali S. Berarti sama dengan nilai X ditambah nilai K dikali S. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi nilai untuk hujan terencana dalam 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun menggunakan metode Gumbel adalah sebagai berikut hasilnya. Lalu selanjutnya kita menghitung hujan rencana menggunakan metode normal. Hampir sama dengan metode Gumbel. Yang kita butuhkan di sini adalah tahun, K, X, S, dan XT per mm. Untuk tahunnya sama, yaitu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. K di sini dapat kita lihat dari tabel reduksi Gauss. Untuk X sama, kita pakai yang ini. Untuk nilai S pun sama. Nah, untuk periode 2 tahun, nilai K-nya itu sama dengan 0. Untuk 5 tahun, 0,84. Untuk 10 tahun, K-nya 1,28. Untuk 50 tahun, K-nya 2,05. Untuk 100 tahun, yaitu 2,33. XT per mm dengan menggunakan metode Gumbel itu sama dengan X plus K kali S. Nah, dan itu pun sama dengan metode normal. Itu sama dengan nilai X ditambah K dikali nilai S. Ini adalah hasilnya. Nah, dan ini merupakan hasil untuk hujan bencana periode tahun menggunakan metode normal. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.